Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kenikmatan kepada kita semua. Bagi kita semua yang selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semua yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Khillatul Auliya juz 7 dengan Shahifah atau halaman 83 dengan tema yaitu setiap musibah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Sauriyu ma darrahum ma asabahum fid dunya jabarallahu lahum kulla musibatin bil jannati. Kitab Khillatul Auliya juz 7 Shahifah 83. Artinya adalah Imam Sauri berkata, sesuatu yang menimpa kepada kita semua yang di situ adalah membahayakan di dunia, atau suatu musibah atau bahaya yang menimpa kita di dunia, hakikatnya di situ adalah Allah Subhanahu wa taala menutup setiap musibah itu bagi mereka yang tertimpa musibah di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan surga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang punya rencana, di mana kita sering kita ini menjalani di luar rencana kita. Sering sesuatu kehidupan ini adalah kehidupan yang tanpa terencana itu terjadi, yang suatu rencana yang kita rencanakan itu tidak terjadi. Kadang yang suatu yang kita rencanakan tidak terjadi, yang tidak terencana bahkan terjadi. Contohnya, kita semua diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu musibah banjir, atau apakah itu gunung meletus, apakah itu musibah keluarga meninggal, apakah itu musibah tsunami, apakah itu musibah kematian, apakah itu musibah panen yang gagal, apakah itu musibah beberapa penyakit. Apabila kita semua ini sabar menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semuanya itu adalah ganti musibah itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah di mana kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap musibah di mana kita semua ini adalah mampu bertahan, bisa bertakwa, bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah di mana kita mampu bisa bertahan, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah di mana kita semua adalah orang-orang yang mampu yakin masih optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap musibah yang kita landa, maka semua itu nanti, musibah itu nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita punya musibah ini, yang paling baik adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya itu dalam rangka bukan karena kita semua ini adalah alhamdulillah dengan kematian saudara yang mati, orang tua yang mati, enggak. Alhamdulillah dengan karena adanya musibah itu kita malah senang orang lain sengsara, enggak. Tapi alhamdulillah di sini adalah menunjukkan kita semua ini mampu, keimanan kita masih bisa bertahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam hati kita ini menjerit, sekalipun dalam hati kita menangis, sekalipun dalam mata kita ini menetes, dan sekalipun dalam pikiran kita adalah pikiran yang lost, pikiran yang sumpek, pikiran yang tidak terasa,
apa itu kebahagiaan, sekalipun lisan kita ini adalah lisan yang menunjukkan kesedihan, namun jangan lupa di hati bahwasanya semua musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, musibah alam, musibah apapun yang kita terima, itu hakikatnya adalah bagian dari cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah di mana kita adalah sabar, musibah-musibah di mana kita kuat, musibah-musibah di mana kita mampu bersabar, mampu bertahan, mampu bersyukur, semua diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka berbahagialah kita semua apabila kita mendapat musibah, kita tetap bertahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang teguh pendirian untuk masih bisa bertahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kunci kehidupan yang selalu kita pegang, yaitu sabar dan syukur. Jadilah sabar di zaman di mana kita semua belum beruntung. Jadilah sabar di mana kita ini adalah orang yang kurang bahagia. Jadilah sabar di mana kita ini adalah orang yang fakir atau orang miskin. Jadilah sabar di mana kita ini masih mencari pekerjaan. Jadilah sabar di mana kita gajinya juga pas-pasan. Jadilah orangnya sabar di mana kita semua ini adalah orang yang merasa diri kita ini adalah belum punya kelebihan, tapi hakikatnya semuanya itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik yang menurut Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita alami adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sesuatu yang lebih, belum tentu sesuatu yang bermegah-megahan, sebelum tentu sesuatu yang bermewah-mewahan itu menjadikan kita bahagia. Bahkan justru sebaliknya, bisa juga apabila kita ini diberi kemudahan, diberi kelebihan, diberi kekayaan yang banyak, kekayaan melimpah, diberi sesuatu yang serba lebih, justru kita semua ini adalah orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala punya kadar kepada kita. Ini kalau kita ini orang kaya ini kalau si A saya kasih kaya nanti lupa semua. Sholat gak mau, puasa gak mau, zakat gak mau, haji gak mau, dan seterusnya. Ini Allah sudah punya takaran kepada kita semua. Justru karena kita semua ini dalam keadaan, bisa juga dalam keadaan lebih, Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu takaran, kita semua bisa dermawan, kita semua bisa beramal, kita semua bisa yaitu berinfak, berjariah, karena kita diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa harta. Atau sebaliknya apabila kita bisa punya ilmu kita semua bisa beramal. Kita semua bisa ya berupa mengajarkan orang lain, mendidik orang lain, berdakwah, mengajarkan, menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan jalan yang terang, menunjukkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dengan ilmu. Apabila kita ini dalam keadaan serba kekurangan, bisa juga ini adalah ladang ibadah kita adalah kesabaran dan doa. Doa kepada orang lain itu adalah ibadah. Doa untuk diri kita juga ibadah. Kesabaran itu adalah bagian dari ibadah. Di mana kita dalam keadaan kesulitan, di mana dalam keadaan kita adalah dalam keadaan kesusahan, di situ kita masih bisa berdoa, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian amal daripada kita. Jadi amal kita ini macam-macam, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Yang punya ilmu beramal dengan ilmu, yang punya harta beramal dengan harta, bapak atau ibu yang dimana kerjanya baik, beramallah untuk anak-anak, bisa anak-anak yang terdidik, anak-anak yang berakhlak baik, anak-anak yang beragama. Ajarkanlah anak-anak kita dengan pendidikan agama yang kuat, dengan pendidikan umum yang kuat. Itu adalah ladang ibadah orang tua kepada anak. Dan nanti pun ketika orang tua meninggal, kita semua meninggal, orang tua meninggal, sebagai orang tua, anak-anak kita akan ingat jasa kita sebagai orang tua. Dulu ketika saya kecil, saya dibina oleh orang tua saya diajar oleh orang tua saya dididik oleh orang tua saya pun diberi fasilitas oleh orang tua saya, disekolahkan, dipesantrenkan, dipondokkan, dimadrasahkan, diantarkan ke sekolah, diantarkan ke
ke pesantren, diantarkan ke lembaga pendidikan, ke perguruan tinggi. Sungguh itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi anak, sangat mengesan bagi anak, di mana ketika kita semua orang tua di saat nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, hidup di alam barzah, maka anak pun akan selalu teringat-ingat, teriang-iang dengan jasa-jasanya orang tua di saat kecil, di saat meraja, saat remaja, di saat tua. Di mana sampai kapanpun dalam hati anak-anak di mana kita adalah memberikan yang terbaik untuk anak. Di masa anak kita sukses, kita sudah hidup di akhirat, anak kita pun menjadi orang-orang yang selalu bisa menghargai jasa-jasa orang tua. Maka jadikanlah anak-anak kita anak yang hatinya baik, anak yang hatinya berilmu, anak yang pikirnya berilmu, anak yang ahli lisan, ahli zikir, anak yang ahli kebaikan, anak yang kita ciptakan di lingkungan yang baik, di lingkungan yang terdidik, di lingkungan agamis, di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah, di lingkungan pesantren, di lingkungan kampus yang kampus yang menunjukkan karakter yang baik untuk anak-anak kita. Disitulah sumbangsih anak orang tua kepada anak-anak kita, di mana itulah sebuah peninggalan yang sangat bersejarah bagi anak-anak kita. Prasasti yang sangat bersejarah bagi anak-anak kita adalah ilmu. Prasasti yang sangat baik bagi anak-anak kita adalah akhlak yang mulia. Tinggalan yang paling baik bagi anak-anak kita adalah akhlak yang mulia, perilaku yang baik, akidah yang kuat, syariat yang benar. Tinggalan orang tua yang baik adalah tinggal yang berupa anak kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang selalu bangga kepada dirinya dan bangga kepada orang tua, bangga dengan jasa-jasa orang tua, bangga dengan jasa guru-gurunya, bangga dengan sesuatu di mana selalu melihat ke belakang. Anak yang tidak hanya selalu menengok ke depan, menengok masa depan, tapi selalu juga anak yang bisa menengok ke belakang. Saya ini jadi orang sukses juga karena orang tua. Saya ini jadi orang sukses juga karena guru. Saya jadi orang sukses ini karena dulu saya diajarkan guru saya di TK, guru saya di MI, guru saya di SD, guru saya di SMP atau di MTS, guru saya di SMA atau di Alia, atau guru saya ketika di sarjana, di program sarjana S1. Ketika seseorang sukses dengan anak kita yang karakternya baik, selalu berterima kasih kepada orang-orang yang pernah menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses. Berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada guru, berterima kasih kepada saudara, berterima kasih kepada lingkungan sekitar, berterima kasih kepada siapapun yang pernah membantu, walaupun sekecil pun bisa membantu untuk kesuksesannya. Maka para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini setiap sesuatu yang musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah rasa cinta kasih Allah kepada kita semua, di mana dengan musibah itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah itu kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah itu adalah memberi hati kita menjadi hati yang bersinar, hari yang terang, hari yang mendapat petunjuk, pikiran yang benar. Dengan musibah itu semuanya adalah muaranya adalah hakikatnya setiap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita adalah orang yang mukmin, kita adalah orang yang bertakwa, kita adalah orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, agama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya setiap musibah yang kita terima adalah semuanya adalah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yaitu diganti surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua ini adalah menungso sing duwe welas asih. Nggih, menungso sing duwe welas asih. Tiang sepuh kudune duwe welas asih kali putrane, kali garwane. Suami punya belas kasih kepada istri, kepada anak. Begitu juga istri punya cinta kasih, belas kasih kepada suami, kepada anak.
Kemudian lebih luas lagi kita punya belas kasih kepada saudara-saudara kita, saudara kerabat, tetangga, famili, Pak D, Pak Le, Bude, Paman dan seterusnya. Kita punya belas kasih kepada orang lain, tetangga, kerabat, famili, tetangga kita. Tetangga kita ini ada yang sangat repot karena jatuh usahanya. Kita bantu semampu kita. Bisa juga berupa pikiran, bisa juga berupa bantuan memberikan pemasaran atau solusi-solusi yang baik untuk saudara kita, atau solusi yang lain yang mampu kita berikan kepada orang yang terkena musibah atau kesusahan. Mungkin saudara kita adalah terkena musibah, orang tuanya meninggal, di mana tidak punya apa-apa. Kita yang punya ini harus bisa underbeni, peduli dengan saudara yang kena musibah. Begitu seterusnya. Lingkungan ini sedang membangun musola, membangun masjid, atau membangun madrasah, atau membangun jembatan atau jalan raya. Ini kita dikasih kelebihan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki. Ini ibu yang kencang, bapak yang kencang. Mah, kita bangun ini mah ikut infak jariyah mah. Jangan ya. Gimana uang kita cari uang susah kok ada diinfakkan, dijariahkan. Lah ini yang tidak benar ini. Atau sebaliknya, ibu yang mengajak mengajak ya kita ini bantu guru-guru atau bantu fakir miskin ya. Bantu miskin ya, ini nanti ada surah 10 surah, nanti ada santunan yatama ya, nanti kita ikut bantu ya, yang ngasih kebahagiaan sama anak-anak yatim di lingkungan kita ini ya, nanti ada acara santunan yatama. Bapaknya menjawab, jangan. Gak perlu anak yatim dibantu. Anak yatim memang nasibnya dia yatim. Meskipun dia yatim sudah dibiarkan saja, gak perlu kita bantu. Lah ini yang tidak benar. Jadi ini kita ini harus bisa menasihati kepada diri kita sendiri, yang terdekat untuk diri kita sendiri, atau untuk suami atau istri kita, atau anak kita umpama ini anak kita di saat maghrib ini masih bermain HP, kita giring, kita ajak untuk sholat jamaah di rumah, atau kita ajak ke masjid atau ke musola untuk berjamaah. Ayo ayo jamaah sama-sama kita ke masjid. Ini jamaahnya ini enak, ini kelihatannya tidak hujan, terang, cuacanya enak. Ayo kita sama-sama sama mama berjamaah di masjid ya. Ya boleh ayo kita jamaah sama-sama. Lah inilah yang namanya kita mampu memberi nasihat. Yang paling dekat adalah anak kita, istri kita atau suami kita. Nanti juga begitu seterusnya ke lingkungan saudara-saudara, kerabat, famili dan seterusnya. Jadi orang Islam ini hakikatnya adalah kita semua ini adalah saling harus memberi kasih sayang kepada orang lain. Maka di sini di kitab Sahih Bukhari ya, dan Sahih Muslim dan juga kitab Fathul Bari disebutkan an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamu an-nasa la yarhamuhumullahu. Ini di kitab Khilyatul Auliya juz 7 Sahih 419 Khilyatul Auliya juz 7, dan juga disebutkan di kitab Sahih Bukhari, dan juga disebutkan di kitab Sahih Muslim, dan disebutkan juga di kitab Fathul Bari. Ini artinya adalah hadis yang sumbernya dari Jabir, sahabat Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak memberi belas kasih kepada manusia yang lain, maka ia tidak diberi belas kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi belas kasih kepada kita semua apabila kita semua memberi belas kasih kepada orang lain. Sebaliknya Allah tidak memberi belas kasih kepada kita jika kita semua tidak mampu memberi belas kasih kepada orang lain. Jika kita memberi belas kasih kepada orang lain, maka Allah pun memberi belas kasih kepada kita. Sebaliknya apabila Allah tidak memberi belas kasih kepada kita apabila kita tidak bisa memberi belas kasih kepada orang lain. Dua ketergantungan. Kita semua cinta kepada orang lain, berarti kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memberi belas kasih, rasa kasih sayang kepada orang lain, kita pun juga dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kasih ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kasih di keluarga,
cinta kasih di lingkungan, cinta kasih sesama orang yang di mana lebih bawah secara secara nasib atau keberuntungan di bawah kita. Cinta kasih kepada siapapun di mana ia membutuhkan uluran tangan, maka disitulah kita mampu untuk memberi sesuatu yang berharga, yang bermanfaat, yang bisa membahagiakan kepada saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin. Maka mengaji kitab Khilyatul Aulia juz 7, Shahifah 83 dan juga yaitu juz 7, Shahifah 419. Pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Kita semua bisa menjadikan suatu ladang ibadah untuk kita masing-masing. Dalam keadaan apapun bisa menjadikan kita semua menjadi ladang ibadah di mana kita mampu. Kemampuan itu adalah menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Di mana kita tidak mampu, ketidakmampuan itu adalah ladang ibadah untuk kita. Di mana kita dalam keadaan apapun, bagian apapun, keadaan apapun, itu jadikan semua menjadi ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita semua selalu berusaha yang terbaik untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.